Pada video kali ini, kami akan membahas tentang kasus arus dan tegangan dalam rangkaian resistor dengan eliminasi Gauss, di mana tujuan dari kasus ini yaitu yang pertama, menentukan arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dua loop dengan metode analitik dan metode numerik. Yang kedua, mengetahui keakuratan solusi numerik yang diperoleh terhadap metode analitik. Nah, pada kasus ini, metode yang kami gunakan yaitu eliminasi Gauss. Kenapa kami menggunakan metode eliminasi Gauss? Karena dengan metode ini dapat menyelesaikan persamaan-persamaan linear seperti arus dan tegangan, di mana persamaan linear akan diubah ke dalam matriks. Dalam kasus ini juga kami mengkaji metode eliminasi Gauss dengan dua cara, yaitu dengan metode analitik dan metode numerik, di mana metode ini dapat mengoperasikan nilai-nilai di dalam suatu matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Nah, dalam eliminasi Gauss dilakukan dua langkah, yaitu dengan yang pertama, pengenalan segitiga bawah, yaitu proses pivoting. Yang kedua, substitusi balik. Nah, persamaan yang digunakan di sini yaitu A kali X sama dengan B, di mana A merupakan matriks koefisien, X merupakan matriks identitas atau matriks solusi, dan B sebagai matriks hasilnya. Dengan persamaan rumus matriksnya A11, A12, A13, A1N, A21, A22, A23, A2N, A31, A32, A33, A3N, AN1, AN2, AN3, ANN, dengan matriks identitasnya X1, X2, X3, dan Xn, dan juga hasil dari matriksnya yaitu B1, B2, B3, dan Bn. Nah, setelah dilakukan proses eliminasi Gauss menghasilkan matriks bawah, yaitu dengan proses awal yaitu pengenalan segitiga bawah. Analisis kasus arus dan tegangan dalam rangkaian resistor. Di sini kami menggunakan rangkaian dua loop, seperti pada gambar. Untuk menentukan besar arus dan tegangan dalam rangkaian, kami menggunakan hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff 1, sigma I sama dengan 0, dan hukum Kirchhoff 2, sigma V sama dengan 0. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1, diperoleh sigma I sama dengan 0, I1 tambah I2 kurang I3 sama dengan 0. Pada loop 1, berdasarkan hukum Kirchhoff 2, diperoleh sigma V sama dengan 0, R2I1 tambah R3I1 kurang V1 tambah R1I1 tambah R4I3 sama dengan 0. Maka R1 tambah R2 tambah R3 dikali I1 tambah R4I3 sama dengan V1. Pada loop 1 berdasarkan hukum Kirchhoff 2 diperoleh sigma V sama dengan 0. R5I2 tambah R4I3 tambah R6I2 kurang V2 sama dengan 0. R5 tambah R6 kali I2 tambah R4I3 sama dengan V2. Dari persamaan-persamaan yang telah didapat, maka kami mendapatkan bentuk umum matriks seperti pada persamaan 3.6. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kami gunakan. Dalam hal ini bahasa pemrogram yang kami gunakan adalah bahasa Python.
Dalam program ini adalah implementasi metode eliminasi Gauss untuk menghitung nilai arus pada rangkaian listrik. Program ini dimulai dengan mengimport modul NaN-Pi dan menampilkan informasi tentang anggota grup dan program. Kemudian dimasukkan nilai R1 sampai dengan V2. Nilai-nilai ini adalah nilai resistansi dan tegangan yang ada pada elemen rangkaian. Kemudian matriks koefisien A. Pada matriks koefisien A dimasukkan nilai-nilai mulai dari R1 sampai dengan R6. Kemudian untuk matriks koefisien B, untuk matriks hasil B adalah hasil dari matriks koefisien A. Matriks koefisien A dan matriks hasil B dibuat untuk digunakan dalam sistem persamaan linear. Kemudian matriks augmented A dan B. AB sama dengan NP titik kolom step A, B. Matriks augmented ini dibuat dengan menggabungkan antara matriks koefisien A dan matriks hasil B. Kemudian dilakukan operasi eliminasi Gauss yang dimana dimulai dengan N sama dengan len dalam kurung A dan B atau AB. Kemudian for in range dalam kurung N. Kemudian dilakukan pivot atau mencari pivot. Dalam hal ini, kenapa elemen pivot dimasukkan dalam program ini? Karena untuk membuat elemen-elemen di dalam hitungan ini menjadi 0 selama proses eliminasi. Kemudian AB dalam kurung I, AB pivot row sama dengan AB pivot row, dan selanjutnya pada baris ini dilakukan penukaran baris yang pertama pada matriks augmented AB. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa elemen pivot berada di baris pertama. Kemudian dilakukan normalisasi baris. Pivot sama dengan AB dalam kurung I, AB dalam kurung I sama dengan pivot. Dalam hal ini elemen pivot dinormalisasi sehingga nilainya menjadi 1. Hal ini agar dapat mempermudah operasi eliminasi berikutnya. Kemudian selanjutnya program ini menggunakan elemen pivot agar dapat dinormalisasikan untuk elemen-elemen yang berada di bawah. Selanjutnya dilakukan substitusi balik mulai dengan X sama dengan NP titik 0 N. Kemudian for in range N dalam kurung N min 1, min 1, min 1. Pada proses ini, proses substitusi balik untuk menghitung nilai-nilai variabel yang dimasukkan tadi. Kemudian dilakukan perhitungan nilai arus mulai dari baris yang ini sampai dengan eliminasi elemen di bawah pivot. Dalam hal ini program ini digunakan untuk menghitung nilai arus I1, I2, I3 dengan menggunakan substitusi balik pada matriks augmented. Kemudian dilakukan penampilan dari hasil perhitungan atau tampilkan hasil perhitungan dari
nilai-nilai yang sudah dimasukkan tadi. Pada 3F dalam nilai ini dimasukkan agar dalam hasilnya terdapat 3 digit atau 3 nilai yang berada di belakang koma, sehingga mengapa ditambahkan 3F. Berikut adalah hasil dari perhitungan tentang nilai arus dengan metode eliminasi Gauss. Baik, selanjutnya saya Leonardus Gapu akan menjelaskan metode analitiknya yang dilakukan dengan perhitungan manual. Bisa dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Ini merupakan gambar rangkaian resistor yang terdiri dari 2 buah loop. Masing-masing loop ini memiliki satu sumber tegangan dan juga dalam rangkaian ini terdapat 6 buah hambatan. Dari gambar rangkaian resistor ini diperolehlah bentuk matriksnya, yaitu matriks 3x3. Matriks 3x3 ini diperoleh dari persamaan ini. Nah, ini merupakan matriks koefisiennya, ini merupakan matriks identitasnya, dan ini merupakan matriks hasilnya. Langkah yang pertama, kita akan mengubah matriks 3x3 ini menjadi matriks segitiga bawah. Nilai pada matriks segitiga bawah ini semuanya harus 0. Matriks segitiga bawah yang saya maksud di sini yaitu matriks A21, matriks A31, dan matriks A32. Kita akan mengubah matriks A2 terlebih dahulu menjadi 0. Kita gunakan rumus B2 kurang A21 per A11 kali B1 atau B2 kurang 10 B1. Maka 10 dikurangi dengan 10 kali 1 sama dengan 0, kemudian 0 kurang 10 kali 1 sama dengan min 10. Selanjutnya 6 dikurangi dengan 10 kali min 1 sama dengan 16. Selanjutnya kita ubah nilai pada matriks A32 menjadi 0. Kita gunakan rumus B3 kurang A32 per A12 dikali dengan B1 atau B3 dikurangi dengan 18 B1, sehingga 18 kurang 18 kali 1 sama dengan 0, kemudian 6 dikurangi dengan 18 kali min 1 sama dengan positif 24. Selanjutnya, setelah matriksnya sudah terbentuk menjadi matriks segitiga bawah, kita akan mengubah elemen diagonal matriksnya bernilai 1. Matriks diagonal yang saya maksud di sini yaitu matriks A11, matriks A22, dan matriks A33. Matriks A11 ini sudah bernilai 1, jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kita langsung pada matriks A22. Matriks A22 ini nilainya min 10. Nah, kita bagi dengan min 10 lagi supaya hasilnya dapat 1. Kemudian 16 ini dibagi dengan min 10 dapat min 8 per 5, terus 12 per min 10 dapat min 6 per 5. Kemudian kita masuk pada baris ketiga, matriks A33, kita bagi dengan 24 supaya hasilnya juga 1. 24 per 24 itu 1, kemudian 20 per 24 itu dapat 5 per 6. Setelah elemen-elemen diagonal matriksnya sudah bernilai 1, kita akan melakukan substitusi mundur untuk mengetahui nilai dari matriks identitasnya ini atau nilai dari I1, I2, dan I3. Yang pertama, baris ketiga, I3 sama dengan 5 per 6. 5 per 6 itu sama dengan 0,83 ampere. Kemudian pada baris kedua, I2 kurang 8 per 5 kali I3 sama dengan min 6 per 5. I2 kurang 8 per 5
masukkan nilai I3 0,83 ini sama dengan min 6/5. Maka I2 sama dengan min 6/5 tambah 6,64/5. Sehingga I2 sama dengan 0,128 ampere. Selanjutnya pada baris pertama, I1 tambah I2 kurang I3 sama dengan 0. I1 tambah, masukkan nilai dari I2 0,128 ampere dan masukkan nilai I3 0,83 sama dengan 0. Maka I1 sama dengan 0,702 ampere. Jadi nilai I1 itu 0,702 ampere, I2 0,128 ampere, dan I3 0,83 ampere. Jadi hasil yang didapatkan dari metode analitik yang dilakukan dengan perhitungan manual ini sesuai dengan hasil yang didapatkan dari metode numerik menggunakan program Python. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Nilai arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik dua loop yang diperoleh dengan metode analitik yaitu I1 sama dengan 0,702 ampere, I2 0,128 ampere, dan I3 0,83 ampere. Dan yang diperoleh dengan metode numerik yaitu I1 0,702 ampere, I2 0,128 ampere, dan I3 0,83 ampere. Yang kedua, solusi numerik yang diperoleh sesuai atau akurat terhadap solusi yang diperoleh dengan metode analitik.